Insyaallah untuk yang belum dibimbing dengan pengajian tauhid. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Nomor 1 syahadat. Nomor 2 salat. Nomor 3 zakat. Nomor 4 puasa. Nomor 5 pergi haji. Jabarkan ya sederhana aja ya. Ya gak terlalu singkat, ya gak terlalu panjang. Insyaallah sederhana. Rukun Islam ada 5, sudah umum, walaupun gak ngaji tauhid ya, umum. Ya, umum. Padahal TK dulu sudah rukun Islam ada 5. 1 syahadat. 2 apal ya. Ngaji tuwek-tuwek ngene sing ngono gak arek cilik. Pertama adalah syahadat, artinya apa? Artinya adalah menyaksikan. Menyaksikan itu bagaimana tata keramanya? Menyaksikan itu melihat. Karena kalau tidak melihat namanya bukan syahadat. Yang bukan syahadat dinamakan syahadat ghoroh. Yang menyaksikan berarti syahadat sungguhan. Berarti syahadat itu apa? Nilainya 2. Ada yang dinilai munafik, ghoroh, ada yang dinilai benaran. Sekarang syahadat sendiri dibagi 3. Ada syahadat muta'awwilah, ada syahadat mutawasito, ada syahadat mutaakhirah. Kalau syahadat muta'awwilah, syahadatnya Allah. Contohnya innani anallah, la ilaha illa ana. Itu adalah syahadatnya Allah. Waktu Allah syahadat melihat kepada zatnya sendiri. Singkat aja. Yang kedua, syahadat mutawasito, artinya syahadat yang nomor 2. Syahadatnya para rasul. Contoh, Nabi Muhammad nikah dengan Ibu Sayyidah Khadijah. Siti Khadijah umumnya ya. Itu membaca syahadat yang kedua. Asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Sudah 25 rasul sama. Ya, contohnya 1 aja. 25 rasul ya sama. Ya, kayak kemarin Nabi Musa dikawinkan dapat sopuro yang dibunyikan syahadat mutawasito. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah. Para rasul, contoh paling banyak 2 lah. Di situ aja. Ya, saya beli sandal ya gitu, masuk sandal sak trek ditunjukkan semua. Ya enggak, contoh 1 ya cukup. Bisa ya, raba-raba syahadat kedua, syahadatnya para rasul. Lalu syahadat yang ketiga, syahadat muta'awwilah. Syahadat mutaakhirah. Nah, mutaakhirah itu syahadat yang akhir artinya. Mutaakhirah, bagaimana bunyinya? Ya kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, nah ini melihat ini. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Melihat kepada zat ini. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dinamakan syahadat mutaakhirah. Kesimpulan yang dapat diambil, lalu bagaimana syahadatnya orang umum, orang Islam menggunakan yang nomor 1, apa yang nomor 2, apa yang nomor 3? Nomor 3. Yang nomor 1 muta'awilah. Yang nomor 2 mutawasito. Yang nomor 3 mutaakhirah. Makanya sekarang barangkali ada acara kemanten, nah itu menggunakan syahadat yang nomor 3, yaitu namanya syahadat mutaakhirah, syahadat akhir. Akhir ya akhir, awal ya awal. Bahasa apa? Bahasa Arab. Arab apa Al-Quran? Ya sembarang wes. Bahasa Arab ya bisa, Al-Quran ya bisa. Enaknya bagaimana? Enak kan ngaji kumpul saya. Kalau ngaji tauhid, kumpul dengan saya, enak Bu. Kan saya enggak membawa pukul. Siapa yang tidak ngaji di dunia ini, maka besok diajar ngaji tauhid oleh malaikat mungkar nakir. Tapi sayang, enggak ada tertawa apa, mesem, enggak ada. Enggak enak Mas. Aduh, ngaji kumpul saya aja. Saya enggak mukuli, enggak. Latihan, Tuhan sampean siapa? Allah. Mana? Sudah enggak saya pukuli, enggak. Tapi kalau di alam kubur, wah, diancam. Pengumuman, siapa di dunia tidak hasil ngaji tauhid, hati-hati, di kubur akan diajar tauhid oleh malaikat mungkar dan nakir. Tahu nggak tahu harus menunjukkan. Kalau di sini, saya punya Tuhan, siapa namanya? Allah. Mana? Nggak tahu Pak. Gak apa-apa. Tapi di kubur jangan sampai macam-macam. Berarti pertanyaannya, enak mana ngaji di dunia yang ngajar saya dibanding malaikat mungkar nakir? Ya enak saya. Ya. Enak saya ajar gini. Ya mumpung saya masih ada, ya disempatkanlah. Para repot kudu dibagi-bagi. Penggodaan setan, jangan dituruti. Gak ngaji kue enak gurih, kriuk dibanding dengan ngaji seperti ini. Ini ada yang hatinya terpaksa, ngaji tapi hatinya terpaksa, nggak apa-apa. Untung cik tahan uji. Terpaksa, gak ngaji gak enak ngaji itu ya, gak karep. Jadi iblis, hati-hati, iblis diwaswi sufi sudurin nas. Zaman sekarang ngaji, tapi lama-lama jangan Mas No ngaji, gak usah, zaman gak rasa-rasa entah enak, apa jenenge itu di sana ada YouTubean, apa konser, lagi-lagi apa Jin dan Jun, enak ya. Diumui dengan dihubupi sama jin dan iblis. Karena itu jangan berteman dengan jin, tidak boleh. Kalau sampai di sana-sana ngaji ingin ketemu jin, gak usah bilang Gus Umar nggak membolehkan. Ngaji apa? Jin dilaknat oleh Allah kok. Laqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ngono ngaji kepingin apa? Petuk jin. Gak usah Mas, sampean belum kawin, kepethuk jin Dewi Bulan, aras-arasan kawin sampean. Karena jin lebih baik daripada perempuan dunia. Karena orang kalau menduda sebelum kawin lagi, ngelmu bertemu dengan jin, sudah gak akan minat kawin. Karena apa? Jin itu cantik-cantik. Rankingnya 1 adalah Dewi Bulan. Sampeyan pengen tahu tak?
Enggak usah, besok nek mau meninggal dunia kesulitan karena disalbiai. Ya mendingan lihat di TV Jin dan Jun. Nggih ngono. Untuk keterangan tentang syahadat itu adalah menyaksikan, melihat. Kalau orang membaca syahadat tidak melihat kepada zat Allah, maka hukumnya syahadat tipuan, syahadat goro, syahadat munafik. Sebarkan pengajian ini ke beberapa wilayah. Siapa saja ngaji mengarah kepada tauhid, setelah khatam tauhid, ujian marifat, harus tahu kalau membaca syahadat melihat kepada zat-Nya Allah. Karena Tuhan yang asli adalah zat. Kemudian Tuhan yang palsu adalah Allah. Tuhan palsu. Yang Tuhan asli adalah zat. Berarti kalau membaca syahadat harus melihat kepada zat. Iqrarum bil lisan, lesannya berbicara, tasdiqum bil qalbi, hatinya membenarkan. Tata krama orang baca syahadat. Tapi kalau bukan pendidikan tauhid, tidak ada ajaran seperti itu. Ayo mas dibaca, ya asyhadu, oh keliru apa, seperti itu aja disalahkan. Fase tapi mulutnya, hatinya enggak fase. Saya lelek titik ayo sekolah SR. Enggak apa-apa, sederhana saja. Pasien-pasien nemen ya baik lah. Ya, tapi gerunjalan nemen ya apa baca syahadat ya sedengan dah. Ausa tuha. Dang-dang saja. Itulah berarti intinya baca syahadat. Waktu syahadat harus melihat Allah. Kalau melihat Allah berarti syahadat. Kalau tidak melihat berarti bukan syahadat. Yamun sampai yamin belum pernah membaca syahadat nilainya. Intinya apa? Melihat. Kalau tidak melihat tidak syahadat. Berarti dari dulu sampai sekarang melaksanakan sholat tapi belum syahadat, nilainya sama dengan kafir. Karena orang Islam syaratnya harus syahadat, baru jadi Islam. Tapi kalau tidak tahu yang disyahadati, jadi kebalikannya Islam. Lah kebalikannya Islam itu kafir. Kafir dibagi dua, ada kafir syar'i, ada kafir hakiki. Kalau kafir syar'i, sholat lohor, duhur, asar, maghrib tidak dilaksanakan. Ramadan tidak dilaksanakan. Apa itu? Kafir syar'i. Kalau kafir hakiki, 5 waktu dilaksanakan, tidak tahu yang disembah. Kafir hakiki. Puasa Ramadan dilaksanakan. Waktu berniat fardu krono Allah, hatinya tidak suhud, tidak melihat kepada yang menyuruh puasa. Nilainya sama dengan tidak berpuasa. Masuk ke publik. Gak ada rasa hati takut. Karena Dajjal sudah keluar, dihantam oleh Allah. Dibom oleh Allah. Gak usah Nabi Isa turun ke bumi. Sudah tenang saja di langit sana. Ditakdir Allah. Allah sudah punya tombol sendiri. Bayangannya orang yang tidak kenal tauhid, gandul-gandul dari langit Nabi Isa turun. Apa kan gandul? Turun dari langit. Tidak seperti itu. Dibenarkan, diluruskan ajaran tauhid seperti itu. Untuk keterangan syahadat, contreng selesai.